Halo semua, pembahasan kali ini mengenai apa itu GRC. Poin-poin pembahasan yang akan kita lalui saat ini adalah yang pertama kita akan membahas mengenai definisi uh, governance atau tata kelola. Kemudian kita akan membahas mengenai definisi resiko, compliance, serta definisi GRC itu sendiri. Kita akan melihat apa saja manfaat dari GRC, apa saja aktivitas yang ada di GRC, siapa pemangku kepentingan, bagaimana model kapabilitas serta maturitinya. Saya mulai dengan poin pembahasan pertama yaitu definisi governance atau tata kelola. Governance atau tata kelola adalah kerangka kerja yang ada untuk memastikan aktivitas perusahaan sejalan dengan tujuan bisnis. Aktivitas tata kelola mencakup kebijakan, prosedur, dan struktur untuk mengelola dan memantau aktivitas perusahaan. Definisi lainnya, governance atau tata kelola adalah proses perusahaan dalam menetapkan strategi dan mengawasi pelaksanaannya untuk mencapai tujuan bisnis. Lalu, apa yang diperiksa oleh internal audit? Yang diperiksa adalah apakah proses strategi dan pengawasannya tersebut dilakukan mencukupi dan efektif. Kemudian kita masuk ke definisi resiko. Resiko lebih menyempit dari governance atau tata kelola. Resiko yaitu proses organisasi mengidentifikasi, menilai, dan menentukan respon atas resiko-resiko yang memaparnya. Respon tersebut bermacam-macam, bisa dibiarkan karena tidak signifikan, dibagi ke pihak lain dengan kerjasama, atau dimitigasi, atau diturunkan signifikansi resikonya dengan menetapkan langkah-langkah kontrol. Yang diperiksa oleh internal audit adalah apakah respon resiko yang ditetapkan sudah mencukupi atau belum. Kemudian definisi compliance atau kepatuhan adalah kepatuhan memastikan bahwa perusahaan bekerja dengan cara yang selaras dengan semua hukum dan peraturan yang diperlukan. Internal control atau pengendalian internal lebih sempit dari manajemen risiko, yaitu proses perusahaan melaksanakan respon risiko, khususnya kontrol-kontrol yang ditetapkan oleh manajemen risiko. Nah, yang diperiksa oleh internal audit adalah apakah internal control tersebut sudah efektif atau tidak. Perlu diingat, hubungan risiko dan kontrol bahwa menetapkan kontrol berarti ada biaya yang harus dibayar, baik itu waktu, tenaga, pikiran, uang, aset, atau hal lain yang harus dikorbankan untuk melaksanakan kontrol tersebut. Dari definisi governance risk and compliance, kita dapatkan definisi GRC adalah langkah-langkah yang diterapkan untuk melindungi perusahaan dan karyawannya. Seperti yang tersirat dalam namanya, GRC lebih dari sekedar manajemen risiko. GRC membangun kerangka kerja yang lebih luas dengan menggabungkan persyaratan tata kelola dan kepatuhan untuk menjaga perusahaan tetap terlindungi secara global. Jika dilakukan dengan baik, GRC memastikan perusahaan memiliki pagar pembatas yang tepat, memenuhi tanggung jawab yang diharapkan, dan melindungi bisnis dari ancaman internal dan eksternal. Singkatnya, GRC adalah serangkaian praktek yang tersebar luas yang memungkinkan perusahaan mengelola kewajiban tata kelolanya, resiko dan kepatuhan. Kepatuhan mereka dengan tepat sambil mencapai tujuan bisnis yang andal, mengatasi ketidakpastian, dan bertindak dengan integritas. Lalu apa saja manfaat GRC? Yang pertama, kepatuhan hukum dan peraturan yang lebih efektif.
GRC mendukung bisnis dalam memahami peraturan, standar, dan hukum yang berkaitan dengan industri perusahaan. Hal ini memastikan bahwa perusahaan beroperasi dalam kerangka hukum, sehingga dapat terhindar dari sanksi, denda, dan kerusakan reputasi. GRC membantu perusahaan menerapkan kerangka kerja terstruktur untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengelola resiko. Manfaat yang kedua, GRC dapat meningkatkan efisiensi operasional. Dengan memiliki kontrol GRC yang tepat, berarti bahwa proses menjadi tersentralisasi. Dan dengan mengotomatiskan tugas risiko dan kepatuhan, potensi kesalahan manusia berkurang dan sumber daya dapat dialokasikan secara lebih efektif. Manfaat selanjutnya, mendapatkan peningkatan berkelanjutan. Kerangka GRC mencakup mekanisme untuk meninjau, meningkatkan praktek kerja sehingga perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan persyaratan peraturan, perubahan status risiko, serta kebutuhan bisnis. Lalu apa saja aktivitas yang ada dalam GRC? Yang pertama, manajemen dokumentasi. Di sini kita membuat kebijakan, proses, dan prosedur yang sesuai untuk memastikan semua pegawai menerapkan kerangka kerja GRC secara konsisten. Kemudian kita melakukan tinjauan risiko. Dalam hal ini, kita memastikan bahwa risiko perusahaan dinilai, diprioritaskan, dan ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan aman. Kemudian kita juga melakukan pemantauan kepatuhan. Perusahaan memantau kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan regulasi yang relevan di perusahaan dan industri terkait. Selanjutnya, GRC melakukan manajemen insiden, yaitu memiliki rencana untuk menangani insiden keamanan informasi dan keselamatan data. GRC memastikan rencana respon yang tepat. Hal ini terkait dengan cyber security. GRC juga membuat pelaporan tentang status implementasi GRC secara keseluruhan dan efektivitas kontrol yang ada. Kemudian GRC juga melaksanakan audit internal untuk memverifikasi bahwa kontrol yang ada berfungsi sebagaimana mestinya dan bekerja dengan tim di seluruh bisnis untuk mempersiapkan audit eksternal. Terakhir, GRC melakukan peningkatan berkelanjutan dengan meninjau kebijakan, prosedur, dan cara kerja yang ada terhadap pelaksanaan terbaik saat ini dan melihat untuk peluang perbaikan ke depannya. Lalu siapa saja pemangku kepentingan dalam GRC? Yang pertama, manajemen senior. Tugas mereka adalah mereka membuat keputusan strategis sambil menyeimbangkan resiko organisasi. Yang kedua adalah tim GRC yang menyediakan keahlian dalam bidang tertentu. Kemudian tim hukum yang menangani semua masalah hukum dan mengurangi resiko hukum perusahaan. Sedangkan tim SDM menangani perlindungan data dan informasi pribadi karyawan. Sedangkan tim teknologi informasi memastikan bahwa ekosistem TI aman dan data perusahaan terlindungi. GRC tidak bekerja sendiri, sebenarnya justru sebaliknya ya. Aktivitas GRC berskala besar dan kompleks. Ini adalah pendekatan holistik dan berinteraksi dengan setiap fungsi dan tim seluruh organisasi. Untuk melakukannya, model kapabilitas dan skala kematangan bekerja sama untuk memastikan kerangka kerja GRC beroperasi secara efektif. Model kapabilitas GRC adalah kerangka kerja yang harus diikuti oleh para profesional GRC. Ada 4 komponen yang membentuk model kapabilitas. Yang pertama, mempelajari. Pada tahap ini adalah tentang memahami konteks organisasi dan pemangku kepentingan utama untuk menetapkan dan menginformasikan tujuan, ruang lingkup, strategi, dan tindakan. Ini adalah tahap perencanaan untuk memastikan proses GRC lainnya berjalan secara efektif. Tahap selanjutnya yaitu menyelaraskan.
Tahap ini memastikan bahwa strategi keseluruhan yang ditetapkan dalam tahap sebelumnya itu selaras dengan tujuan organisasi. Ini dilakukan dengan menggunakan pengambilan keputusan yang efektif yang membahas nilai, peluang, ancaman, dan persyaratan operasional. Tahap ketiga adalah perform atau mencakup tindakan yang mempromosikan dan memberikan penghargaan atas perilaku yang diinginkan dan mengidentifikasi serta memperbaiki tindakan yang tidak sesuai dengan cepat dan efektif. Tahap terakhir yaitu review. Pada tahap ini, kita memastikan desain dan efektivitas operasional dari strategi dan tindakan serta mencari cara untuk meningkatkan ekosistem GRC. Tingkat kematangan mengacu pada tahap pengembangan yang telah dicapai organisasi dalam menerapkan dan mengelola praktik GRC mereka. Ini membantu menilai di mana mereka berada dan apa yang dapat ditingkatkan. Jadi seiring dengan matangnya kemampuan GRC, maka kematangannya juga akan semakin bertambah. Ada 5 level maturity implementasi GRC. Yang pertama adalah awal. Pada tahap ini prosesnya belum didefinisikan dengan jelas. Manajemen risiko masih bersifat ad hoc dan keberhasilan proses bergantung pada individu daripada kerja kolektif. Naik satu tingkat yaitu pendahuluan. Risiko di sini dapat didefinisikan tapi tidak konsisten. Beberapa proses sudah ada tapi lingkungan operasinya masih terisolir atau masih berupa island-island. Kemudian level ketiga didefinisikan. Di sini risiko dikelola melalui kerangka kerja penilaian dan respon umum. Dan pandangan seluruh perusahaan diberikan kepada tim kepemimpinan senior. Rencana tindakan dilibatkan sebagai respon terhadap risiko dengan prioritas tertinggi. Maturity yang keempat atau level 4 sudah terintegrasi. Aktivitas GRC dikoordinasikan di seluruh bisnis dan didukung oleh pemantauan, pengukuran, serta pelaporan. Nah, paling tinggi yaitu dioptimalkan, risiko dikelola sesuai dengan tujuan perusahaan dan pertimbangan GRC tertanam dalam perencanaan strategis, alokasi modal, dan proses lainnya. Sistem peringatan dini dan ambang risiko yang solid disertakan dalam diskusi strategi dan kinerja. Demikian penjelasan mengenai apa itu GRC yang saya kolek dari berbagai sumber. Terima kasih telah menyimak pemaparan ini.